dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus memulihkan setiap kami, Tuhan. Roh-Mu yang kudus
Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu sadar bahwa hidup kami itu karena anugerah-Mu. Apa yang kami punya, apa yang kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu, karena cinta-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu sadar itu Tuhan. Saat ini kami ingin memuji Engkau, menyembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu mengalir bagi setiap hati kami hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan yang lebih lagi buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Oke, kasih tos kanan kiri ya, katakan. Luar biasa, kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali. Ya kan? Silakan duduk semuanya. Haleluya. Hari ini kita akan belajar satu pujian baru yang diciptakan oleh Pak Daud Gultom, di mana menyadarkan kita bahwa kasih karunia Tuhan yang selalu baru, selalu besar bagi setiap hidup kita. Saya harap Bapak Ibu semuanya bisa bernyanyi bersama saat ini. Lihat liriknya, kalau menurut saya sangat menyentuh hati. Amin. Karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sesali apa yang telah berlalu. Jangan tangisi apa yang di belakangmu. Pandanglah Tuhan Yesus. Selalu ada untukmu. Apapun yang telah terjadi di dalam hidup ini, suka duka yang kau alami, semua bisa kau hadapi. Ingatlah Tuhan Yesus, Dia ada di hatimu. Dia yang berkata, aku selalu meneguhkanmu.
bagimu dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu dalam tenang percaya ada kekuatan-Mu. Kasih karunia-Ku bagimu dalam kelemahanku, kuasa-Mu bekerja, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu dalam tenang percaya ada kekuatan-Ku, ada kekuatan-Ku, ada kekuatan-Ku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi ya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mana dong, keluarin suaranya. Haleluya. Woo. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita kuasa, amin, sehingga kita bisa menaklukkan semua musuh yang ada di bawah kaki kita. Mari kita sama-sama nyatakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau
yang lebih lagi ya, memuji dan menyatakan kebesarannya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sekali lagi menyatakan Tuhan gunung batu dan kota benteng bagi setiap kita. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, kami percaya bahwa dahulu, sekarang, sampai selamanya hanya Yesus satu hal yang benar. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama menyatakan walau badai. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Sama-sama kita nyatakan semesta. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes. Haleluya. Katakan sama-sama, haleluya. Kasih Tuhan, kami mengakui Engkau satu-satunya Tuhan kami. Engkau satu-satunya Raja kami. Engkau satu-satunya Juru Selamat kami. Dan Engkau satu-satunya yang kami butuhkan. Bukan siapapun dan apapun di dunia ini. Hanya Engkaulah yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih pagi ini kami masih diberikan kasih karunia. Kami masih menikmati anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru. Pagi ini pun baru fresh Tuhan. Karena itulah cinta-Mu kepada setiap kami. Kami juga mau Tuhan mencintai-Mu. Yang hati yang selalu baru. Hidup yang kami persembahkan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Shalom.
Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru buat kita semua. Amin. Pagi ini pun Bapak Ibu percayalah kasih setia Tuhan itu baru buat kita. Fresh. Apa yang Tuhan kasih buat kita hari ini itu belum pernah Dia kasih sebelumnya buat kita. Apa yang kita nikmati hari ini belum pernah kita nikmati sebelumnya, saudara. Itulah di dalam Tuhan. Indah. Ya. Tapi itu bisa tidak indah kalau kita melihat seperti khotbah saya minggu lalu. Kalau kita melihat masalah adalah masalah. Enggak indah. Wah, masalahnya banyak sekali, Pak. Sehingga tidak heran orang Kristen doanya apa? Tuhan, angkat masalahku. Karena kita berpikir kalau Tuhan angkat masalah kita, selesai masalah kita, beres. Iya, saya percaya beres. Tapi sementara. Sementara, sesaat aja. Tapi kalau mata kita dibalik Bapak Ibu, maksudnya mata hati kita terbuka, kita nggak akan pernah lihat lagi masalah adalah masalah. Tapi kita akan melihat masalah adalah anugerah. Masalah adalah apa? Masalah adalah aku bisa ketemu dengan Tuhan. Lewat masalah ini aku bisa menikmati Tuhan. Saudara, mesti mata kita seperti kalau enggak kita stres ikut dunia ini. Betul. Karena dunia ini memang penuh dengan masalah. Seringkali yang mengganggu orang, saudara saya lihat banyak saat ini saudara, sosmed, sosial media. Apa yang ada di tangan kita masing-masing ini yang seringkali membuat kita jadi kecewa, tawar hati saudara. Kita selalu berkata, dia enak ya. Saya lihat Instagramnya, waduh keren banget. Dia udah pergi ke sini, dia udah keliling. Saya mah buru-buru. Apalagi kita lihat, waduh udah lama gak ketemu dia. Kok dia tambah cantik ya? Padahal dia pakai filter ya bro. Udah heran pria-pria ketemunya lewat Facebook, ketemunya lewat Instagram, apapun lah sosmed gitu saudara. Ya lihat, cantik banget ini cewek dari Indonesia saudara. Ya ingin kopi darat, ingin ketemu saudara. Jauh-jauh datang dari Belanda. Saudaranya si Lamal. Tahu Lamal? Ya nggak tahu dah, nggak usah pusing. Kalau yang tahu lagi hot-hotnya saudara. Karena ini pemain termuda yang mengalahkan legendaris Pele. Ya, Pele itu usia 17 tahun lebih saudara. Dia ngegol di Piala Dunia atau Piala Amerika saudara. Tapi ini belum 17 tahun. Genapnya kemarin 17 tahun. Tapi beberapa hari yang lalu dia ngegol di Prancis saudara kan. Wah 21, 16 tahun lebih. Itu namanya si Lamal. Kalau saya punya satu sales sepeda namanya Kamal. Jadi masih kakak adik saudara. Wow, kita lihat keren banget dia. Datang jauh-jauh dari Belanda atau dari Spanyol saudara. Waktu ketemu di Indo, lihat aslinya. Aduh. Tidak sesuai dengan yang ada di Instagramnya. Kenapa? Filter. Kan kita terkecoh kan. Banyak kan orang-orang udah usianya berapa. Di filter cantik. Kenapa? Nggak mau ngaku tua. Gitu saudara. Kepingin awet muda terus. Saudara tahu nggak orang kepingin awet muda itu terus itu kenapa? Karena takut mati. Itu aja kok. Karena kita takut mati kan. Mau bikin awet muda semua. Coba ibu-ibu perempuan deh khususnya saya mau tanya. Yang paling banyak ngabisin duit ya. Khususnya untuk perempuan di bidang apa? Yang keras. Perawatan wajah, skincare dan teman-temannya. Betul kan? Paling banyak. Apalagi sekarang banyak sekali lah. Dan artis semua yang berkata skincareku yang terbaik. Nggak ada kecap nomor 2. Kecap nomor 2 nggak laku. Semua kecap nomor 1 kan. Kita mudah terpengaruh, pakai, dia cocok. Dia cocok, kamu belum tentu cocok. Itu persoalannya. Dia sembuh minum itu, kamu belum tentu. Bisa menangkap? Karena masing-masing tubuh kita yang tahu. Tapi itu yang mempengaruhi hidup kita, sosmed. Memang kita nggak bisa pungkiri lagi, saudara. Sosmed kan. Seorang suami sampai mengeluh, dia bilang, Pak, aduh istri saya sih ada pekerjaan baru Pak sekarang. Pekerjaannya apa? Lihat orang nge-live. Dan pekerjaan yang kedua adalah Pak, dia tukang check out. Setiap hari kurir banyak Pak, berganti. Waduh penuh.
Dari Shopee lah, dari Tokopedia lah, dari Bukalapak lah. Ada aja Pak. Sampai udah gak tahu lagi mana nama cewek atau nama cowok. Pak Rut? Iya Pak Rut. Dia udah gak tahu lagi ini nama istri atau nama suami gitu deh kurirnya. Saking seringnya. Ada itu. Selama hidup kita masih bandingin dengan orang lain Bapak Ibu, percayalah hidup kita pasti penuh dengan kekecewaan. Hidup kita pasti tidak akan penuh dengan ucapan syukur karena kita selalu bandingkan dengan orang lain. Seluruh dunia di bidang pendidikan Bapak Ibu, siapa yang tahu? Negara mana yang menjadi contoh teladan pendidikan? Nomor 1. Sudah pernah dengar? Negara mana? Dan guru sini. Finland. Kenapa? Karena dia gak seperti Indonesia yang ada banyak PR. Sampai bukan anak yang sibuk, orang tua yang sibuk. Bawa buku banyak, bawa tas, naik lantai 3. Kayak kuliah anak kita. Banyak banget bukunya saudara. Dari jam 7 pagi anak kita pulang jam 3, jam 4 sore kan. Habis itu ngelesnya lagi, habis itu olahraganya lagi. Jadi udah habis mereka sudah. Finland. Orang berduyun-duyun bahkan guru-guru belajar di sana. Kemarin saya baru dengar podcast orang Indonesia, orang Ambon. Dia pernah jadi dosen di Universitas Indonesia. Lalu dia pindah ke Finland, dia jadi guru bahasa Indonesia di sana. Dia menceritakan, memang pendidikan di sana the best, nomor 1. Karena anak-anak tidak dibikin stres. Kalau anak sudah stres Bapak Ibu, kau jadi orang tua, cepatkanlah, sadarkan dia. Kalau dia udah stres gak bisa lagi. Berarti apa? Kita memaksa. Indonesia pakai ranking kan. Coba anak-anak kita kalau ranking senengnya. Apalagi ibu-ibu, anak mama. Tapi kalau anak kita ranking 40. Muridnya 40, anak papa. Yang bodoh papa, yang pinter mama. Jadi kalau anaknya ranking 40 udah pah, lu aja yang ketemu guru. Kalau ranking 1 mama. Saudara, itu merusak. Ranking itu merusak. Urutan itu merusak. Sehingga kalau yang rankingnya paling bawah minder kan. Dia akan merasa dia bodoh terus. Padahal Tuhan tidak pernah ukur pintar dan bodoh. Di hadapan Tuhan tidak ada kasta-kasta seperti itu. Makanya orang pergi ke Finland. Saudara. Tapi saudara tahu. Kita bilang enak pendidikannya. Iya di sisi itu. Tapi sisi lain saudara. Kemarin saya lihat podcast dari Profesor Renald Kasali. Saudara-saudara, guru besarnya Universitas Indonesia. Saudara, dia punya teman orang Finland, dia bilang, wah lebih enak di Indonesia. Betul, bukan hanya ada permak jeans, sol sepatu. Di negara lain gak ada Bapak Ibu, kita keren banget, gak usah tinggal permak jeans, sol sepatu ada keliling, servis sofa, waduh lengkap, las ada yang keliling Bapak Ibu, karena sayur ada. Di sana dia bilang nggak enak, kenapa? Karena 1 tahun mereka cuma dapat 2 bulan matahari. Angel mau? Pak gimana kering bajunya Pak? 10 bulan mereka gelap. Makanya guru-gurunya bikin ide kreatif gimana supaya murid-murid ini saudara, karena pengaruh kan dengan situasi luar gelap kan bisa malas dan sebagainya kan, jiwanya terpengaruh kan. Bagaimana mereka bikin sistem pendidikan yang membuat anak ini menarik. Saudara ngerti? Gak bisa. Di mana Tuhan tempatkan kita nikmati cinta dan anugerahnya. Kenapa negara-negara tertentu kalau kita masuk gak boleh bawa daging, gak boleh bawa buah-buahan. Di Taiwan kemarin buah-buahan, duku, rambutan ditulis tidak boleh masuk. Kalau ketangkap saudara sama ekstrainya itu dendanya gede sekali. Sehingga orang harus bongkar, harus buang dulu. Ditulis. Kenapa saudara? Karena gak cocok di sana. Nangkap ya? Itu kan buah tropis Indonesia. Ya, Malaysia masih bisa gitu saudara. Tapi di Taiwan gak bisa. Teman kami tinggal di Amerika. Di Amerika sedang ada keluhan wabah ikan mas. Mereka tidak makan ikan mas. Ya, itu penuh danaunya dengan ikan mas. Gimana? Itu menjadi wabah, menjadi hama. Kalau kita ditangkap kan bro. Bikin pepes toh. Betul gak ibu?
Ya, Ibu Widya ya, bikin pepes ikan mas kan ya. Dipelihara dulu, bau-bau tanahnya hilang. Wah, di Amerika bingung mereka. Membumi hangus kan gimana? Penuh, berkembang biak. Karena kan gak ditangkap. Tuhan tuh sudah tahu. Kita tuh ditempatkan di mana, dicocoknya di mana. Coba saudara pergi ke Korea. Saudara bulan Januari saudara. Saudara banyak di mobil daripada keluar. Yang belum pergi aja ngiler. Yang udah pergi, aduh banyak bergetarnya. Udah pakai long john, pakai celana jeans, pakai baju lengkap semua, double. Kopernya segede-gede gudang bawanya. Ya kan? Berat kopernya kenapa? Tapi itulah kita kenapa tidak pernah menikmati anugerah. Oke, silakan mau nikmati itu. Tapi ayo, jangan banding-bandingin. Apa yang Tuhan kasih buat saya hari ini, itu yang terbaik dari Tuhan buat saya. Ya. Tapi seringkali kan kita tawar hati. Sebenarnya kita tawar hati itu bukan dengan manusia. Bukan dengan gereja. Tapi dengan Tuhan sendiri. Ya. Hari ini kita mau melihat mengapa kok kita bisa tawar hati. Mengapa banyak orang Kristen muda kecewa. Sehingga apa? Tidak Tuhan-Tuhan lagi sekarang. Enggak ada doa-doa lagi sekarang. Udah gak ada persekutuan-persekutuan lagi sekarang. Udah lebih baik saya hancur aja. Kenapa saudara? Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mulai dari ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Dua Korintus pasal yang keempat. Ayat yang ke-16 kita baca ya. Perikop ini berjudul jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sama-sama ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara perhatikan ayat ini. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tawar hati itu sama dengan kecewa. Putus asa. Saudara tahu hari-hari ini banyak orang stres, depresi. Gila banyak. Banyak sekali. Yang di Finlandia itu ya Renat nih dia nanya temannya. Gimana hidup di sana? Katanya paling berbahagia itu di negara ini dia bilang iya kami bahagia. Kenapa? Karena orang stresnya udah bunuh diri. Jadi tingkat bunuh diri sangat tinggi di sana. Tingkat bunuh diri sangat tinggi. Karena mereka juga stres. Udah orang berpikir kalau stres itu cara mengakhiri hidup yang terbaik itu cara bunuh diri. Itu konyol. Itu bukan dipanggil Tuhan, itu nyelonong. Kami tidak tawar hati tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Meskipun. Kan gak bisa dipungkiri. Makin tua kulitnya makin keriput. Betul? Mau pakai body lotion 1 botol juga ya tambah usia ya tetap keriput. Betul kan? Bro Ang baru cerita kan. Di ini diobatin di tai lalat. Tiba-tiba tuh baru 1 tahun ya bro. Gede gitu kan ya. Ya saya bilang nikmati aja. Ya, ada yang taucoan karena konon genetika mungkin papa mamanya tauco dia taucoan, ya nggak bisa bikin sambal tauco. Jelas gitu. Oke. Wah, tapi coba manusia kan sibuk dandani luarnya. Kita sibuk servis luarnya. Makanya betul tadi kamu ditanya kan, paling banyak apa urusin mukanya, skincare-nya. Ini nggak cocok ganti, ada yang tambahkan alergi dan sebagainya gitu loh. Ya, karena kita ngikutin orang. Bukan ngikutin apa yang Tuhan ngomong di hati kita. Engkau perlu pakai apa. Saya tidak melawan ya. Enggak. Tapi yuk. Kita jangan terlalu fokus ke arah ke sana. Saudara. Orang fokus sekali kan. Betul-betul lihat orang operasi hidung aja bisa sampai 5 kali. Seorang artis yang sangat terkenal saudara. Dia seorang transgender saudara. Saya dengar podcastnya betul-betul dia ngomong begitu vulgarnya. Dia lahir laki-laki. Cuman orang tuanya ini mengharapkan perempuan. Karena dia udah punya kakak laki-laki. Saudara mengharapkan perempuan. Waktu di USG.
Itu saudara nggak kelihatan tuh, sembunyi terus. Wah, udah senang hatinya, orang tuanya kan pasti perempuan ini. Tapi tiba-tiba lahir laki-laki, saudara tahu, mamanya koma 1 minggu. Shock dia. Kenapa? Punya keinginan, punya harapan. Saudara tahu anak ini akhirnya bertumbuh menjadi seorang anak yang tubuhnya laki-laki, ya, nggak terlalu full karena ada penis aja gitu ya. Tapi yang lainnya tuh sifatnya kewanitaan. Akhirnya dia operasi payudaranya, dia operasi pinggulnya, dia operasi hidungnya beberapa kali, saudara. Saudara lihat dia cantik sekali, saudara. Dan dia punya pacar-pacar. Dia cerita tuh terbuka banget. Dia senangnya pacar-pacar yang Chinese lagi, Cindo. Ada punya satu pacar yang totok, dia bilang Chinese Medan. Orang tuanya nggak setuju. Karena ini totok mau menantunya juga Chinese gitu. Tapi dia enggak kan. Wah, dia backstreet pacaran. Bebas. Dia ngomong kayak enggak ada dosa sama sekali gitu loh. Lalu dia ungkapkan, kenapa saya tidak mau potong penis saya ini. Karena ini ada wajangan dari almarhum papanya yang sudah meninggal yang berkata, kamu jangan potong itu. Nanti suatu saat kamu bertobat, itulah aslinya kamu. Tapi itu hidup kan. Ngeri sekali kan. Ini bukan lagi rahasia umum. Apa yang terjadi, saudara? Kenapa? Karena orang mikirin hal-hal yang lahiriah. Itu yang kita pusingin. Ya, jangan pusing. Saya general check up. Lihat, waduh, diabetes saya sudah masuk batas ambang gitu. Saya kalau lihat, waduh, saya udah berapa puluh tahun gak makan gula gitu loh. Es teh manis, kalau kopi pun hanya kopi pahit aja tanpa gula. Selalu nggak ada pakai gula. Ya, makan kue pun kalau istri bikin sendiri aja, betul-betul dia kurangin gulanya, roti dikit aja, betul-betul dikit. Dari mana ini? Tapi kalau saya fokus itu terus, saudara, stres kan. Nah, kolesterol, cek 220, 230. Ini udah puluhan tahun loh. Makan saya sudah jaga sedemikian rupa. Sampai anak-anak aja bilang orang yang terunik di rumah ini ya papa. Ini gak mau sentuh, itu gak mau sentuh. Ya saya bilang papa punya tubuh sendiri, papa tahu. Kalian masih muda, kalian pun gak boleh bebas. Saya bilang kan, ya Gen Z kan bahaya sekarang. Ngeri sekali pola makan mereka, Bapak Ibu. Semuanya instan. Ya, tahu Gen Z itu tahun yang lahir 2000 ke atas. Wow, semua instan, semua serba manis, saudara. Makanya gak heran diabetes udah gak mengenal usia. Tapi saya ngobrol sama Dr. Victor. Dr. Victor bilang gini, Pak itu cuma angka, jangan fokus. Men? Jangan stres. Itu cuma angka. Tapi bukan hajar ble, enggak. Tapi jangan membuat kita fokus, kita jadi takut. Waduh. Wah, dengar teman kena serangan stroke gara-gara kolesterol tinggi. Waduh. Tanpa takut kan? Jangan. Tetap jaga pola hidup, tetap jaga pola makan, tetap olahraga yang baik, tetap istirahat tetap baik. Itu ya bagian kita tetap. Jangan sembrono. Tapi jangan fokus ke hal itu. Kita itu fokus ke angka itu yang membuat kita stres, tawar hati. Coba saudara fokus dengan apa? Dengan uang. Saudara lihat saldo, waduh makin menipis. Aduh, gimana cara nambahinnya? Ayo, gimana supaya kreditnya masuk terus di sini? Kok debit, makin berkurang kan? Saya bilang sama Esi, nih duit kita ada segini-gini. Lalu minggu depannya, kok cuma tinggal segini? Ya saya nggak tahu, saya bilang beli sepeda. Sampai Tuhan bilang, hambaku, kekasihku, tahu nggak? Duit itu juga bohong. Melek semua nggak nih? Duit itu bohong. Iya, dalam waktu seminggu segini, tahu-tahu perputaran terus. Gak bisa dipegang. Tidak ada yang bisa kita pegang. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, makin tambah usia, makin tambah umur, ya ubanan. Seorang dokter berkata, memang orang semakin tambah usia, nanti tulang-tulang pun makin mengecil. Makin mengecil. Makanya kan manusia berusaha untuk apa? Tetap
dia sehat, tetap dia segar. Usia 70 tahun kelihatan 40 tahun, tetap dia usahakan. Berani bayar mahal, orang operasi kan berani bayar mahal. Berani sakit-sakitan berminggu-minggu saudara. Ya kan bonyok kan kalau operasi. Tapi rela untuk keluarnya kinclong. Tapi waktu keluar kinclong gak puas lagi. Tidak pernah puas. Makanya gak heran saudara, orang akan terus. Jadi enggak, Tuhan mau kita melihat apa? Manusia batinnya kita yang dibaharui Tuhan dari sehari ke sehari. Wah, aku semakin mengenal Tuhan ya. Wah, aku semakin mencintai Tuhan ya. Wah, terus itu yang penting. Kalau kita hanya fokus hal-hal dunia nih, kita tertipu, kita enggak kenal Tuhan. Kenapa kita fokus kepada hal-hal lahiriah? Karena kita punya keinginan. Kita punya keinginan. Ya. Keinginan kita begitu kuatnya sehingga apa? Harus tercapai. Wah, aku harus cantik seperti ini, aku harus kelihatan seperti ini langsungnya, aku harus kelihatan seperti ini. Ada tujuan. Itu yang membuat kita binasa. Nanti kita akan balik ke 2 Korintus pasal 4 nih, saya mau ajak kita melihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dalam versi firman Allah yang hidup. Ini kalau di handphone saudara, kalau yang di luar iPhone kayaknya beda artinya, nggak apa-apa ya. Ini new versionnya, ya. Saya ambil yang new versionnya, versi yang terbarunya. Oke. Ya, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai dari ayat 15 sampai 17, versi firman Allah yang hidup. Janganlah menyerah pada pesona dunia ini dan segala yang disajikannya. Dunia ini memang mempesona kita Bapak Ibu. Kita gak bisa pungkiri, memang betul. Dunia ini menarik hati kita gitu saudara. Ya, Hawa kenapa begitu tertariknya dengan buah pengetahuan baik dan jahat? Kenapa? Karena ditunggangi setan. Pohon itu kan ditanam sama Tuhan sendiri. Dan Tuhan perintahkan jangan makan. Kalau kamu makan kamu mati. Saudara, setan Lucifer yang dibuang di bumi, dia pakai itu untuk mengelabui Hawa. Makanya tidak heran, saudara, perhatikan keluarga-keluarga. Lebih banyak Hawa yang dominan dibandingkan dengan Adam. Kenapa? Itu kutuk dari Taman Eden. Perlu perhatikan itu. Makanya kita masih sadar. Oh gak bisa, kalau keluarga kita seorang perempuan, seorang istri yang mengendalikan semuanya, saudara sedang tertipu. Itu kutuk Adam dan Hawa mulai dari Taman Eden. Laki-laki gak bisa ambil otoritas, gak bisa ambil keputusan. Enggak aja, semua ikutin istri, gak bisa. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Kecuali apa? Kita menyambut Adam terakhir, yaitu Kristus yang bisa mengalahkannya. Saudara, ya. Jadi jangan menyerah pada pesona dunia ini dan segala yang disajikannya. Siapapun yang mencintai dunia tidak dapat mencintai Allah Bapa. Jadi bohong kalau kita bilang kita cinta Tuhan. Bohong. Kalau kita masih cinta dunia ini. Ya. Dunia dipenuhi dengan keinginan-keinginan egois. Itu dunia. Harusnya kita cinta dengan Tuhan tuh egois. Seperti gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Di dalam Matius pasal 25 diceritakan ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh, betul? Apa yang membedakan mereka? Masing-masing punya kelemahan. Ketika pria itu pengantin itu belum datang, mereka ngantuk, mereka tertidur, punya kelemahan. Tapi yang membedakan mereka, yang bodoh tidak bawa persiapan minyaknya. Tapi yang bijaksana bawa, itulah cinta. Kalau orang cinta Bapak Ibu, dia akan selalu mempersiapkan yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Itu sudah mengalir dengan sendirinya. Suami mencintai istrinya, dia akan kasih yang terbaik buat istrinya. Bukan menjerumus istrinya, bukan. Tapi itu yang muncul di hatinya, hanya ingin memberi yang terbaik, bukan nuntut. Kalau menuntut itu di luar cinta. Cinta itu hanya memberi. Kalau kita mencintai Tuhan, hanya ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan aja. Sekalipun gak bisa. Tapi ada sikap hati itu kepingin terus. Ya. Lanjut. Hasrat untuk semua yang menarik hati dan kesombongan dengan prestasi yang dicapai
dan kekayaan yang dimiliki. Nah, itulah dunia. Ayo kejar kamu. Target kamu harus capai gini. Wah, kamu bisa pergi ini ke sana kemari. Kamu bisa beli rumah, kamu bisa beli mobil. Loh, kamu lihat nih, teman-teman kamu aja belum bisa. Wah, kita ini sombong, arogan. Betul? Makanya gak heran kalau di jalan tol kayaknya kita raja jalannya. Mobil-mobil tertentu kalau di jalan tol lihat sengak banget kan. Karena dia raja jalanannya. Wah, yang lain minggir. Apalagi kalau dulu yang masih diizinkan pakai RF, tahu ya. Plat mobilnya RF gitu kan. Udah pakai RF, pakai apa lagi? Yang biru-biru. Robo. Kita pikir polisi, kita minggir. Padahal mobil pribadi. Ada sikap arogannya. Backinganku jenderal di belakangnya. Sikap arogan. Ya gak bisa seperti itu. Hidup kita itu mesti tahu. Aku mati, Tuhan Yesus yang hidup. Tahu, kalau Tuhan kasih aku mobil, bukan aku nikmati mobilnya. Aku nikmati Tuhannya. Kalau Tuhan kasih aku rumah, bukan aku nikmati rumah ini. Tapi aku nikmati Tuhan di dalam rumah. Kan beda. Sehingga kita gak pusing. Kalau enggak kita stres terus. Hal lahiriah terus yang kita kembangkan. Tambah rumah, tambah mobil, tambah aset. Hanya itu aja. Tapi jarang orang memperhatikan manusia batiniahnya. Betul gak? Jarang. Orang kalau kehilangan dompet pusing. Kehilangan dompet pusing kan? Wah, langsung telepon bank untuk blokir ini, blokir ini, blokir ini. Kenapa? Karena kartu kreditnya banyak. Blokir ini, blokir ini. Bingung gak? Tapi orang kalau kehilangan Tuhan tidak pernah bingung. Dan jarang sadar. Karena apa? Masih ke gereja kok. Padahal hatinya sudah menjauh dari Tuhan. Padahal hatinya penuh dengan kekecewaan dengan Tuhan. Hanya mencari apa? Pengajaran yang sesuai dengan kesukaannya. Sesuai dengan keinginannya. Kalau enggak sesuai, enggak mau. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan Yesus yang menciptakan manusia. Tapi banyak manusia yang menciptakan Tuhan buat dirinya sendiri. Itu namanya konsep. Benar sendiri, ya silakan. Ngeri sekali Bapak Ibu, ya. Terus lanjutkan apa? Prestasi yang dicapai dan kekayaan yang dimiliki itu semua tidak berasal dari Allah, melainkan dari dunia yang jahat ini. Dunia ini akan lenyap dan segala hal yang jahat serta terlarang itu akan ikut lenyap. Tetapi barang siapa tetap melakukan kehendak Allah, ia akan hidup kekal. Selama kita masih punya keinginan, percayalah, keinginan kita gak akan pernah terpuaskan. Gak akan pernah. Dan terus saja. Orang udah punya duit banyak terus kan makin kaya, makin kaya. Kenapa? Gak pernah puas. Terus. Coba saudara cek aja. Duit udah ada sekitar 8 juta. Kapan 10 jutanya? Kalau udah dari 10 juta, kapan nambah 20 jutanya? Kalau sudah 20, kapan nambah 50-nya? Terus kan? Gak pernah puas kan? Dari 20 juta tadi kurang 3 juta, 17 juta. Aduh kok kurang? Kan ada kebutuhan mendadak. Gitu. Mulai. Fokusnya hal lahiriah. Kita akan binasa. Gak bisa. Ya kita balik lagi saudara. Kita balik lagi ke 2 Korintus tadi. Ayat 17-nya. Kita baca bersama-sama. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah. Sekali lagi. Yang kelihatan adalah sementara alias bohong. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lawan kekal kan sementara bohong. Tapi justru yang bohong-bohong inilah yang kita kejar. Yang kelihatan. Seorang suami cari kasih dari istrinya. Kok kamu
kamu gak perhatiin saya sih? Kok kamu gak peduli sama saya sih? Saya sakit gini, ya pijit-pijit kek. Kasih air minum kek. Selama engkau mengharapkan kasih dari suamimu, kau kecewa. Karena itu bohong. Demikian juga sebaliknya ya. Suami cari kasih dari istri. Aku ini anak yang terluka, aku ini gak disayang di keluarga. Aku menikah sama kamu supaya kamu perhatiin saya. Tapi kamu buru-buru. Gak bisa. Kenapa? Kasih dari istrimu, kasih dari suamimu juga bohong. Kasih dari orang tua, anak-anak yang harapin kasih dari orang tua. Papa mama saya gak peduli. Sehingga hidup saya seperti ini. Beberapa hari yang lalu di grup RW dan RT itu disibukkan dengan satu perkara. Ada seorang warga yang protes karena tong sampah birunya sering ketendang jatuh dan sampah berantakan. Waktu dibuka CCTV ternyata ada 2 anak yang sengaja nendang ini. Wah, grup mau itu ada Pak RT. Masuk dulu. Wah, langsung tahu, oh ini anak blok ini, satunya anak blok ini. Yang blok C, tolong Pak RT-nya siapa? Oh, tebak-tebakan. Saya diem, saya nggak jawab sama sekali. Saya lihat dari videonya, saya langsung tahu anaknya mana. Saya tahu rumahnya mana. Saya tahu bapak mamanya siapa. Saya tahu langsung gitu. Wah, sibuk. Besok pagi saya baru bangun, saya bilang terima kasih Pak RW dan Pak RT yang lain buat informasi ini. Saya akan segera hubungi orang tuanya. Udah pagi-pagi saya bangun, saya datang ke rumahnya, ketemu dengan anaknya. Hello uncle. Ada apa uncle? Kok tumben uncle datang ke sini? Enggak. Lalu saya ngomong, saya bilang, kamu yang suka iseng tendangin tong sampah biru orang ya? Ini tong sampah bukan tenda biru, sampah biru. Kayak tong sampah saya warna biru. Enggak uncle. Lalu saya tunjukin CCTV-nya. Oh itu uncle udah lama. Lama apanya? Di CCTV-nya 1 tanggal 9, kejadian di blok A, 1 tanggal 11, kejadian di blok B. Langsung diem dia. Langsung samperin saya, uncle. Maaf uncle. Dia langsung grogi, maaf uncle. Waduh saya nggak sengaja uncle. Aduh uncle, harusnya kan nggak ada masalah uncle. Ya betul. Tapi saya jadi bikin masalah buat uncle gitu ya. Jadi kerjaan Pak RT gitu. Wah dia minta maaf. Saya bilang no problem, nggak apa-apa. Cuman uncle ingetin karena ini sudah heboh kalau saya katakan. Ya sudah heboh lah karena kan ada yang mulai masukin di grup RT-nya. Ini anak siapa gitu kan. Kalau saya nggak mau. Karena saya kenal langsung kan itu kan nggak bagus. Ya Tuhan kasih cara tersendiri untuk menyentuh anak ini. Nah, saya nggak apa-apa. Saya bilang, yang penting apa kamu menikmati kasih Tuhan. Habis itu dia WA saya. Uncle, minta maaf ya uncle ya. Hatiku deg-degan uncle. Uncle, aku mau ketemu sama om tante yang punya tong biru. Oke, no. Saya bilang nggak usah. Kamu cukup menikmati kasih Tuhan. Tuhan mengampuni kamu kok. Udah jangan lakukan lagi aja. Ya engkau terima kasih ya. Wah saya kok tenang ya. Udah kan saya bisa masuk. Ya saya tahu karena anak ini ditinggalkan oleh kedua orang tua yang sibuk dalam bekerja. Saudara, tapi kan bukan persoalannya. Kalau Tuhan kasih ini di hadapan saya kan Tuhan mau menyambut saya. Wow, saya bilang di luar biasa. Ini saya layani anak ini dengan baik. Terima kasih loh engkau. Iya, enggak ada masalah kok. Kamu jangan pusing. Ya, saudara. Seringkali kita kan tertipu. Karena wah penderitaan ini berat banget. Tapi saudara harus tahu. Penderitaan yang kita alami ini betul-betul kecil, ringan. Kenapa? Karena Tuhan bilang sudah selesai. Makanya sebenarnya masalah itu tidak ada. Coba dalam ilmu fisika. Ini mimbar. Mimbar itu dari apa? Ya para insinyur. Ya, dari apa? Bagian terkecilnya dia. Mimbarnya dari apa? Molekul paling terkecilnya apa? Atom? Hah? Betul kan? Alias nggak ada kan? Bisa nggak? Nggak ada kan? Ini ada
Ada mimbar itu? Enggak ada. Sekarang, ini Tuhan betul-betul serius buat kita semua, buat saya. Kamu jangan perhatikan hal lahir ya, capek. Saudara perhatikan apa omongan orang, capek saudara hidup, gak bisa. Betul-betul kita masih egois dengan Tuhan. Kenapa? Orang tidak tahu apa yang sedang kita alami dengan Tuhan. Orang cuma lihat hal lahiriah kita. Orang cuma lihat kenampakan luar kita. Jangan pusingin. Yang penting apa? Hubunganku dengan Tuhan. Ayat 18-nya udah kita baca belum nih? Belum kan? Ya kita baca. Ini dasarnya saudara. Kenapa kita tawar hati, kenapa kita mudah kecewa saudara. Sama-sama ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah yang kelihatan kita ini termasuk suami kita, istri kita, orang tua kita, saudara. Siapapun sementara. Saudara bisa bersama-sama orang tuamu berapa lama? Tadi saya baru ngobrol dengan seseorang. Ya, papanya baru meninggal usia 85 tahun. 85 tahun. Kita bilang 70 sampai 80 tahun. Belum. Kelebihannya apa? Kesusahan, penderitaan kan. Yang ada gitu. Tapi Pak ada Pak tetangga saya, teman saya 100 tahun. Papa mamanya, opa omanya. Ada. Tapi yang ada apa? Sakit kan. Artinya apa? Betul-betul gak ada yang kekal. Saya bisa perhatikan. Ya saya bilang duit yang kita pegang lah. Oh minggu kemarin segini. Kok sekarang segini? Coba. Sementara semua. Bohong semua berarti. Tidak ada ini. Tapi yang bohong inilah yang iblis pakai menipu kita. Kalau anak muda bilang, kalau saya udah punya pacar yang ganteng, yang pinter, yang kaya raya. Wow, ada pride yang namanya ya. Apa itu? Kebanggaan, wow keren. Pacarnya bawa mobil BMW seri terbaru lagi, wow. Masuk perumahan Duta Gadang kan yang lainnya minggir gitu. Kalau itu ukuranmu, cetek banget pengenalanmu akan Tuhan. Kenapa? Orang yang tidak kenal Tuhan jauh lebih sukses. Yang disebut 9 naga itu, coba lihat. Duitnya kan berapa ratus triliun. Kalau hitungnya berkat, gak bisa. Betul. Bukan itu. Wah, sempurna kalau saya punya pacar. Sempurna kalau saya menikah. Sempurna kalau saya harus punya anak. Sempurna ini itu. Kita sempurna kalau kita memiliki Yesus sang sempurna itu. Wah, mata saya terbuka. Yes Tuhan. Capek kalau ngejar-ngejar hal lahiriah, pencapaian, kesuksesan. Saya sudah pernah lewati itu. Wah, perjuangan, visi yang besar, semua sudah pernah lewati itu. Tapi apa? Aku yang maju. Capek yang ada, stres. Depresi. Kalau udah orang stres, depresi, gila. Bunuh diri. Gitu kan. Kejadian seperti itu kan. Ditinggalin pacar, bunuh diri. Loh, hidupku gak ada gunanya lagi. Pret. Baru ditinggalin pacar, hidupku gak ada gunanya lagi. Enggak. Teman saya tunjukin nota utangnya. Orang utang sama dia segini tebalnya. Dia tanya saya, kamu tahu gak berapa jumlah gitu? Saya gak tahu lah yang ngasih utang lu. Kasih tahu aja, masa lu gua suruh tebak-tebak, emang gua dukun. Di atas 100 M bro. Tapi saya bersyukur sekarang. Saya gak kepikir lagi untuk itu. Dulu saya stres, gimana naginya. Toko-toko gak bisa bayar, mandek. Coba datang ke tokonya, dia bilang, bos gak bisa, bos lagi sepi. Gimana? Masa saya ambil anaknya jadi tawanan? Anaknya jadi selir? Kan gak mungkin, bos. Saya juga punya hati nurani, gimana? Tapi 100 M lebih. Gimana muterin modalnya? Tapi saya bersyukur sekarang. Saya dapat Yesus.
Hati saya tenang. 4 tahun saya nggak bisa tidur, Theophilus. 4 tahun konglomerat nggak bisa tidur, minum obat tidur 2. Jam 8 obat tidur, jam 12 obat tenang. Bisa deep sleep? Enggak juga. Tidur nyenyak? Enggak. Duit banyak. Tapi sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa obat. Cukup dengan menikmati cintanya Tuhan Yesus. Utang masih belum beres, masalah masih tetap ada. Tapi apa? Kok hati enak ya? Itu yang penting. Coba saudara sebagai pengusaha, ya kalau utang 100 M gini, gimana? Hah? Pakai debt collector, clean collector. Kalau debt nggak mempan, clean collector. yang baik-baik, orang nggak bisa. Sales sepeda sering kali telepon, Pak ini ada barang Pak, barang lama. Dari mana? Makassar. Kenapa? Distributornya nggak bisa bayar, kami harus tarik. 1 kontainer ditarik. Bapak butuh nggak ini? Kalau bagus ya saya beli. Ini Pak ada Pak, makanya kadang-kadang dikirim, di dusnya ditulis Makassar. Ada nama toko sepedanya. Tasikmalaya, Aceh. Barang-barang lama yang waktu pandemi itu harganya bagus. Dicari orang, cuman nggak bisa jual lagi di daerah-daerah. Ya udah saya bilang, saya ambil sekian unit saya ambil gitu. Ya. Itu stres kalau kita memperhatikan yang kelihatan. Stres. Makanya hidup orang percaya dikatakan apa? Hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Kalau saya bilang percaya pun kita ini sebenarnya masih jauh. Gimana sih mendefinisikan percaya itu juga masih bingung kita kan. Tapi udahlah, arah kita percaya aja. Tuhan udah senang. Seorang cowok naksir cewek gitu kan. Ya, belum tentu ceweknya naksir, tapi ceweknya balas WA aja. Rasanya berbunga-bunga gak? Hah? Jacob berbunga-bunga gak? Jangan bersepeda. Berbunga. Waduh, WA aku dibalesin loh. Belum tentu dia naksir, cuman balesin doang kan. Tapi itulah yang namanya cinta. Apalagi TikTok terus gitu. Aduh, padahal enggak, dia enggak ada apa-apanya. Sama kita dengan Tuhan sebenarnya. Kita cuman bilang, aku mau Tuhan. Tuhan udah seneng. Anak bungsu yang minta harta warisan selagi papanya masih hidup. Dia dikasih dan dia pergi. Berfoya-foya dengan pelacur. Berfoya-foya dengan mabuk-mabukan. Masuk diskotik satu, keluar diskotik yang lain. Terus temannya banyak karena duitnya masih banyak. Tapi ketika duitnya sudah habis, saudara perhatikan. Dia ingat di rumah bapaknya pembantu aja mewah. Itu membuat dia teringat. Aku akan bangkit. Sekalipun gak disebut anak, gak problem. Jadi hamba papaku, jadi pembantu papaku pun gak problem. Saudara perhatikan. Kok bapaknya gak cari? Perhatikan cara kerja bapak dia. Enggak. Karena dia tahu kok anaknya bisa balik. Bapaknya beri kesempatan untuk anaknya ini menikmati. Loh betapa susahnya kamu keluar dari kasih bapak. Betapa sulitnya kamu hidup keluar dari cinta. Orang keluar dari cinta akan menikmati penderitaan hidup dari dunia ini. Bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan nikmat. Sampai dia sadar. Baru dia sadar aja. Dia bangkit kan. Dari jauh papanya sudah lihat dia. Papanya berlari. Itulah kasih Bapa kita. Itulah kasih Tuhan Yesus. Kita cuma bilang, ya Tuhan aku mau. Aku gak mau lagi kecewa. Aku gak mau lagi ketipu lihat hal-hal lahiriah jasmani ya. Wah lihat dia enak ya. Dia udah kawin. Teman seangkatan dulu sama-sama kuliah. Wah udah punya anak dia. Gua mau boro-boro. Pacarnya kagak punya. Stres. Lebih baik tidak punya pacar. Tapi kamu dapat Yesus. Punya pacar gak dapat Yesus. Menderita. Kawin lagi sama-sama terluka. Udah. Yang saya ceritakan 2 minggu berturut-turut ini.
Sekarang sedang TikTok terus sama suaminya. Suaminya ngarepin kami pertemukan. Saya bilang gak bisa seperti itu. Kamu alami Tuhan aja dulu, nanti Tuhan yang bekerja. Saya bisa mediasi. Tapi kalau istrimu belum terima, karena sama-sama terluka backgroundnya. Ya, anak satu ini terluka dengan orang tuanya yang broken home. Dia tinggal dengan mama sambungnya yang nggak peduli juga dengan dia. Ini sang pria benci sama papanya karena papanya pernah selingkuh. Sampai papanya sudah meninggal dia tetap benci, dia nggak bisa ketemu kan. Bilang masing-masing dulu ketemu Tuhan Yesus. Nanti Tuhan yang atur semua. Mazmur 37:5 berkata apa? Serahkanlah hidupmu kepadaku dan percayalah, maka aku akan bertindak. Itu kuncinya. Menyerah. Tapi percaya satu paket. Banyak kita udah nyerah, tapi gak percaya. Nyerah kita mikirin gimana jalan keluarnya. Itu tandanya kita gak percaya. Kalau udah nyerah sama percaya, maka ia yang akan bertindak. Kasih kesempatan Tuhan bertindak. Tuhan terlalu mudah. Tapi seringkali kan kita mau berusaha, mau membantu Tuhan, mau menolong Tuhan untuk bertindak ini itu. Saudara, jangan tawar hati. Jangan kecewa. Apalagi kalau ada bapak ibu yang mulai berpikir, udah lebih baik saya mati aja deh. Saya mati aja deh. Jangan. Kami baru saja ketemu dengan seseorang yang ngomong mati aja gak ada guna hidupnya. Dia jatuh, kepalanya kena meja, berdarah 5 jahitan. Darah yang keluar hampir 2 liter. Banyak banget. Dia pun sempat pingsan. Jadi ketika saya ketemu dengan dia dalam keadaan segar. Saya bilang jangan pernah ngomong mau mati. Kenapa? Karena Tuhan mencintai. Gak main-main. Setan itu saudara, mulut kita ini punya kuasa. Hidup mati ditentukan oleh lidah. Salah satu celak terbaik perkataan kita. Anak bego nih. Kita doanya Tuhan berkati dia. Bohong. Anak gak tahu apa-apa ini anak ini. Saya lagi lihat podcast untuk banyak yang bicara tentang Gen Z. Ya, generasi Z. Yang lahir tahun 2000 ke atas. Polanya berbeda sekali. Seorang pengusaha mengeluh. Kalau generasi milenial ya tahun 80-an 90-an itu milenial ya kurang lebih gitu ya. Disuruh kerja masuk jam 8 sampai jam 5 oke. Tapi generasi Z nggak mau sekarang masuk jam 8. Kalau bisa masuk jam 12. Pulang jam 10 nggak apa-apa. Jadi mereka rela pulang malam. Yang penting jangan bangun pagi. Itu yang terjadi. Tapi generasi Z di tempat jangan terima ini. Ini udah banyak pembicara tuh sudah punya a priori yang negatif terhadap generasi Z. Pengusaha ini bingung kan. Suami istri mereka berantem. Gimana sebagian karyawannya generasi Gen Z ini. Sebagian milenial. Gimana untuk menyamakannya. Yang ini jam 8 oke, maunya beres. Yang ini gak maunya siang. Pokoknya kasih kebebasan buat mereka. Selesai sih pekerjaan. Cuman gak teratur, gak disiplin. Karena apa? Karena ini berbicara infrastruktur. Coba generasi kita lihat. Kita kan udah dididik dengan situasi kondisi. Betul gak? Makanya kita ini bersyukur loh. Kita masuk beberapa generasi yang luar biasa loh. Dari generasi lampu teplok. Sampai sekarang LED. Dari TV yang masih digoyang-goyangin baru nyala gitu. Setelah hitam putih. Sampai sekarang ada apa? Smart TV. Bagus kan kita bisa lihat kan? Tahu nggak semuanya bohong? Betul nggak? Dulu ibu-ibu atau pasangan belanja ke Carrefour, one stop shopping. Sekarang cari aja. Matahari aja saudara. Coba lihat. Makanya banyak mall sudah gelap. Karena mataharinya udah banyak yang tutup. Jadi gelap kan gak ada matahari.
Belajar stres nggak? Stres nggak? Ayo. Melek. Oh ya benar ya Tuhan. Dulu ada warung yang sangat terkenal gede kalau buka, abnormal. Saya langsung sebut aja supaya kita sekarang susah carinya kan. Udah normal kali. Dulu abnormal, sekarang udah normal jadi tutup. Fenomena begitu, es krim yang murah itu, wah. Sampai ada lelucon gini, hati-hati kalau hatimu jangan kosong, nanti dia masuk. Karena setiap ruko ada dia. Sekarang lihat. Karena tipuan setan saat ini kepada orang-orang Kristen itu ada namanya roh FOMO. Tahu ya FOMO ya? FOMO apa FOMO? FOMO. Harus mereka yang mengerti bahasa FOMO. Tahu bahasa FOMO? Tidak mau ketinggalan. Ngikutin terus. Ikutin Tuhan yang ada di hati kita. Dia jauh lebih dahsyat. Jauh lebih luar biasa. Kedua anak kami di toko sepeda, gak ada yang ngajarin. Gak ada kuliah persepedaan. Gak ada jurusannya sih ya. Belum ada jurusan. Udah Tuhan yang ngajarin kalian sendiri aja di toko. Itu jauh lebih dahsyat. 1 Yohanes 2:27 berkata apa? Pengurapannya akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu tanpa kamu perlu diajar oleh siapapun. Tapi kita gak percaya. Kita lebih percayakan dengan pendidikan. Lebih percaya. Makanya kan, saudara kalau baca berita-berita hari ini, pengangguran yang paling tinggi itu adalah Gen Z. Paling banyaknya. Kalau 20 juta, mereka di atas 10 jutanya. Karena mereka tamat S1 gak bisa apa-apa. Suruh bangun pagi kerja jam 7, jam 8. Kerja di Kuningan, masuk jam 8, jam 6 harus bangun. Aduh gak bisa. Makanya gak heran mereka kerja sebulan berhenti gitu. Karena gak kuat infrastruktur. Bisa kebuka ini. Itu kan apa negatif semua gitu. Tapi Gen Z di tempat ini berbeda. Engkau punya Yesus. Engkau berbeda. Ya, jangan ikutin. Gak bisa kita ikuti perkembangan dunia seperti itu. Ya, saya gunakan ini. Tapi saya gak main medsos. Ya main inilah buka. Saya gunakan buat bisnis. Saya gunakan buat pelayanan. Gunakan. Jangan kita buang. Udahlah konvensional aja lah. Ya kayak di Amerika tuh ada suku apa tuh itu? Hamis atau apa ya? Yang mereka tidak menggunakan teknologi itu loh. Kami pernah ketemu ada tuh di Amerika tuh. Mereka punya perkampungan sendiri. Hamis atau apa saya lupa namanya. Ya. Nggak bisa seperti itu juga. Tapi kita gunakan tuh apa? Untuk kita mengenal pribadi Tuhan kita. Jadi yuk, jangan perhatikan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan itu loh. Siapa? Pribadi kasih. Pribadi cinta. Yang ada dalam hatimu dan hatiku masing-masing. Bebaskan dia. Bebaskan dia. Bebaskan dia. Bebaskan dia. Masalah bukan masalah. Rabu yang lalu ketika saya ikut Zoom. Ya, persekutuan by Zoom saudara. Tiba-tiba waktu saya ngomong, wah batuk. Loh, kok bisa begini? Wah badan saya langsung enggak enak ini. Ketahuan sekali gitu. Kok bisa tiba-tiba begini? Ya udah. Aku nikmati. Saya suruh istri lebus Tuhanku. Saya bilang, badan saya kok enggak enak ini ya. Wah Kamis mulai deh. Jumat. Wah. Tapi saya enggak ada khawatir. Waduh Minggu saya mesti khotbah. Habis khotbah persekutuan lagi sebentar. Habis itu baptisan mati. Ada baptisan sebentar. Bapak Ibu yang mau menyambut Tuhan silakan nanti. Ya. Saya bilang Tuhan, aku nyerah. Ini tubuh milikmu Tuhan. Maka tadi dari awal saya gak berdiri memang gitu. Saya masih tahu juga. Saya gak paksa, enggak juga. Gak apa-apa. Tapi apa? Ini aku nikmati anugerah-Mu Tuhan. Aku bisa ngomong. Bisa juga memerdekakan aku sendiri saudara. Kan saudara gak dengar batuk-batuk nih kan.
Itulah Tuhan. Dia nyata, dia hidup. Kalau apa? Kita mau menyerah. Masalahnya, kita tidak mau menyerah dan percaya penuh kepada dia. Kita mau bantu Tuhan. Kita mau tolong Tuhan untuk memberkati kita. Kita mau tolong Tuhan untuk menyembuhkan penyakit kita. Kita mau tolong Tuhan untuk semuanya atur hidup kita. Gak bisa. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Yang kelihatan itu bohong. Tapi yang tidak kelihatan, yaitu pribadi Tuhan sendiri yang ada di hati kita masing-masing. Dia real, dia nyata. Dia berkata, akulah jalan. Aku bukan solusi, tapi akulah jalannya. Berarti pribadi Tuhannya, bukan jalannya. Akulah kebenaran, pribadi Tuhannya kebenaran. Gereja hari-hari ini sudah overdosis dengan hiburan dan entertainment. Tapi gereja kehilangan cinta mula-mula. Tuhan mau bawa kita kembali ke first love. Cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Bukan entertainment. Bukan hiburan. Bukan acara. Tapi kepada cinta kita kepada Tuhan. Saudara gak akan goyah. Nanti Mesias ini muncul. Mesias ini muncul. Mesias ini muncul. Saudara gak terganggu. Karena saudara kenal Mesiasnya sudah ada di hatiku. Tuhan Yesus namanya yang mencintaiku apa adanya. Yang kelihatan adalah bohong dan jangan kejar yang kelihatan. Yang tidak kelihatan Tuhan Yesus Kristus. Hidup orang percaya bukan karena melihat tapi karena percaya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita bagi-bagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami masing-masing. Kami menikmati anugerah. Kami menikmati cinta. Kami menikmati kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, saat ku tak melihat jalan. Jalan-Mu saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya katakan bersama-sama, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku katakan bersama-sama dengan segenap hatimu. Hatiku percaya, hatiku percaya hanya kepadamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita sadari di lubuk hati kita terdalam. Kita kecewa bukan dengan manusia sebenarnya, tapi kita kecewa dengan Tuhan. Kita
Kita tawar hati bukan dengan manusia, tapi sebenarnya dengan Tuhan. Katanya Tuhan itu ajaib. Katanya Tuhan datang memberikan kelimpahan. Tapi buktinya, kenyataannya aku kekurangan terus. Mau hidup sehari-hari pun susah. Mau punya rumah sendiri pun susah. Mana janji Tuhan yang kelimpahan itu? Mungkin kau kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan memberkati pernikahanku. Kami menjadi satu. Hubungan suami istri, hubungan Kristus dengan jemaat. Tapi mana buktinya? Suamiku seperti ini, istriku seperti ini. Katanya Tuhan penyembuh. Tapi kenapa penyakitku bertahun-tahun tidak pernah sembuh-sembuh? Terus mengeluarkan uang yang begitu banyak konsumsi obat. Kau mulai curiga dengan Tuhan. Sebenarnya di lubuk hatimu, kau ingin berkata, Tuhan itu bohong. Tuhan itu tidak ada. Mungkin kita tidak ateis secara teori, tapi kita bisa menjadi ateis secara praktis. Kita nggak percaya sama sekali. Makanya fokus kita hanya hal-hal yang kelihatan. Mengejar kesuksesan, popularitas, mengejar duit. Aset diperbanyak, tabungan diperbesar. Hanya itu saja. Anak-anak sukses, anak-anak berhasil. Ya, kita lihat hal-hal lahirnya. Tapi Tuhan berkata hari ini, nak, hal-hal lahirnya itu sementara. Itu semua bohong. Jangan cari yang bohong. Yang bohong itu dari Lucifer, dari dunia ini. Lucifer itu bapak segala pendusta. Aku sang kebenaran. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kau boleh ditinggalkan oleh orang tuamu. Kau boleh ditinggalkan oleh suami atau istri. Kau boleh ditinggalkan oleh anak cucu, oleh menantu. Kau boleh ditinggalkan oleh atasan, oleh pemimpin. Tapi aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku ada di dalam engkau. Aku mau engkau di dalam aku. Itu kata Tuhan. Ketika aku izinkan kamu masalah, ketika aku izinkan kamu sakit, ketika aku izinkan kamu kekurangan, ketika aku izinkan kamu punya hubungan yang tidak baik dengan pasangan, supaya kau datang kepadaku, supaya kau mencari aku, karena hanya aku yang engkau butuhkan di dalam hidup. Perempuan Samaria itu dia tidak butuh suami, berganti-ganti ke 6 suami pun dia tidak pernah puas. Dia hanya butuh pribadi cinta yang namanya Tuhan Yesus. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus, hatinya meluap. Dia nggak tahan menceritakan pengalaman ketemu dengan Tuhan kepada orang satu Samaria. Kalau hati kita ketemu Yesus, meluap. Tidak ada kata stres, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah, tidak ada kata kecewa, tidak ada. Karena semua itu nggak ada. Yang ada kita bilang, kok ada hidup seperti ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau orang-orang yang kecewa di lubuk hatimu terdalam dengan pribadi Tuhan. Dan hari ini kau mau menyambut cinta kasih Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Bilang sama Tuhan, ya Tuhan, aku kecewa dengan engkau. Ngomong aja pribadi ya. Saya gak usah tuntun doa. Ya Tuhan, aku tawar hati dengan engkau. Tuhan ngajar di tempat tentang cinta. Cinta apa itu cinta? Aku gak nikmati. Aku kecewa dengan engkau. Tuhan ajarkan di tempat ini. Tuhan datang kelimpahan. Aku kekurangan. Tuhan mengajarkan di tempat ini. Tuhan Yehova penyembuh. Allah yang menyembuhkan. Tapi aku tetap sakit. Hari ini aku mengakui. Aku kecewa dengan engkau. Aku menyambut darah-Mu yang menyembuhkan luka-luka kekecewaan semua. Hari ini terangkat. Tidak ada lagi bekas luka-luka di hatiku saat ini. Kekecewaan tidak ada lagi. Bahkan keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keinginan semuanya, kesombongan hidup, keangkuhan hidup. Hari ini terlepas dari hidupku. Darah Yesus membebaskan aku. Dan aku benar-benar merdeka. Aku mau menikmati
pusing lagi orang ngomong apa. Aku tidak peduli. Hanya urusanku dengan pribadi Tuhan Yesus. Orang cuma ngomong hal lahirnya aku. Aku gak pusing itu. Karena hal lahirnya itu bohong. Itu sementara. Tapi cintaku kepada Tuhan. Cinta Tuhan kepadaku. Kekal selama-lamanya. Kami mau nikmati Tuhan. Kami mau nikmati Engkau. Saya mau menikmati Engkau sepenuhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu saat ini di hadapan Tuhan. Terimalah segala anugerah, cinta kasih Tuhan yang selalu baru buat hidup, buat keluarga. Nikmati Dia. Dia mencintaimu. Dia mengasihimu. Apa adanya. Kasihnya boros hanya buat engkau dan aku. Terima dan sambut. Dan katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati kita semua. Amin.